wabarakatuh. Salam konstitusi. Salam. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bone, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 7, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas final mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Marjana Fahri, SST, MS. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini dengan judul materi pun yang berbeda-beda. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri dengan materi yang akan dibawakan terlebih dahulu. Nah, yang pertama atas nama Andi Muhammad Syakib Nasrun dengan NIM 7423520200173 dengan materi pengertian pemerintahan daerah atau otonomi daerah, asas otonomi daerah, dan prinsip otonomi daerah. Yang kedua, saya sendiri atas nama Iin Safitri dengan NIM 7423520200176 dengan materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, dan Peraturan Daerah menurut Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Selanjutnya ada Andi Ria Reski Amalia dengan NIM 7423520200175 dengan materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya ada Nirwana Eka Saputri dengan NIM 7423520200179 dengan materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan yang terakhir ada Rizwan Ahdiat dengan NIM 7423520200174 dengan materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Syakib Nasrun. Saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu materi pertama pemerintahan daerah atau otonomi daerah, yang kedua asas-asas pemerintahan daerah, yang ketiga prinsip pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu otonomi daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dalam daerah tersebut. Dan selanjutnya menurut Vincent Lenius, otonomi daerah adalah sebuah kebebasan dan kewenangan kedua hal tersebut mengarah berkaitan dengan politik. Yang kedua yaitu prinsip asas-asas pemerintahan daerah. Yang pertama asas resentrasi,
Yang pertama yaitu asas resentralisasi, merupakan sebuah penyelenggaraan kewenangan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, asas diskonsentralisasi, merupakan sebagian urusan dari pemerintahan daerah yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Dalam hal ini, gubernur merupakan pimpinan pemerintah daerah yang menjadi wakil untuk pemerintahan pusat. Yang ketiga, tugas pembantuan. Yaitu tugas pembantuan ini merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Yang pertama, prinsip otonomi yang seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah kewenangan tersebut dapat kewenangan tersebut dipakai untuk membentuk serta mengurus urusan rumah tangga sendiri, yaitu daerah tersebut. Bagian kedua, prinsip otonomi nyata. Suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan dari pemerintahan. Yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya teman saya akan mempresentasikan hasil kerja selanjutnya. Baik, undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, di mana undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Sebelumnya belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, aturan yang digunakan adalah aturan yang telah ditetapkan oleh PPKI yang membagi wilayah Indonesia menjadi daerah provinsi, keresidenan, kabupaten, kewilayahan, kecamatan, dan desa, di mana daerah provinsi di sini dikepalai oleh seorang gubernur dan daerah keresidenan dikepalai oleh seorang presiden. PPKI juga menetapkan hanya Komite Nasional Daerah yang dapat membantu tugas kepala daerah. Undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang yang pertama kali mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi dua jenis daerah berotonom, yaitu daerah otonomi biasa yang terdiri dari daerah provinsi, kabupaten, dan desa, dan daerah istimewa yang terdiri dari daerah istimewa setingkat provinsi, daerah istimewa setingkat kabupaten, dan daerah istimewa setingkat desa. Adapun pemerintahan lokal yang terbentuk pada undang-undang ini adalah lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertugas untuk mengurus dan menjalankan urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan masa jabatan 5 tahun, dan lembaga eksekutif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dengan masa jabatan 5 tahun dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masuk pada undang-undang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah swatantara
tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, dan daerah otonomi khusus atau istimewa yang terdiri dari daerah istimewa tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Selain itu, terdapat pula daerah swapraja yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan Hindia Belanda. Adapun pemerintahan lokal yang terbentuk menurut undang-undang ini adalah lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga eksekutif yang terdiri dari kepala daerah dibantu badan pemerintah harian. Kemudian penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 tentang pemerintahan daerah. Menurut penetapan ini, pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh badan pemerintah harian. Dan dengan kepala daerah dimaksudkan juga kepala daerah istimewa kecuali apabila ditentukan dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, juga Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965. Menurut undang-undang ini, secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi saja, di mana daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan daerah. Yang pertama yaitu provinsi atau kota raya, tingkatan kedua yaitu kabupaten atau kota madya, tingkatan ketiga yaitu kecamatan atau kota praja. Di mana selanjutnya daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa. Selanjutnya, materi mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Karena menurut undang-undang ini secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonomi saja sebagai pelaksana asas desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disusun berdasarkan Pasal 18 Konstitusi Republik dan dikembangkan lebih jauh dengan mengadopsi ide-ide yang ada dalam penjelasan konstitusi. Undang-undang ini juga cukup lama bertahan yaitu selama 25 tahun. Adapun materi pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan juga pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Dari sisi hukumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 aspek, yaitu aspek formal dan juga aspek material, di mana rincian di bidang urusan pemerintahan ini dibagi antara pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan juga pemerintahan daerah kabupaten atau kota, yang semula diatur pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 kini ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dengan berlakunya peraturan pemerintahan yang pengganti undang-undang ini pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati atau wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah, dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepuasan hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana tentang pemerintahan daerah ini perubahan ini dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.
Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada 3 daerah, yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta, dan 1 tingkat wilayah administratif. 3 jenis daerah otonom adalah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Ketiga jenis daerah tersebut berkedudukan setara, dalam artian tidak ada hierarki daerah otonom. Daerah provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administratif. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi 1 jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu, negara mengakui kekhususan dan atau keistimewaan yang ada pada 4 daerah, yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, desa atau nama lain, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon